Nah, saya mau kasih disclaimer dulu ya. Habib Lutfi itu bukan nama baru di dalam kehidupan saya. Dulu saya pernah jadi adminnya Habib Lutfi. Saya lupa tahun berapa itu. Habiblutfi.net kalau nggak salah websitenya waktu itu. Jadi nama beliau itu bukan bukan nama baru dan bukan orang yang kalau tahun ini dihitung sebagai eh, titik mangsa untuk mengenang nama beliau, kayaknya lebih dari 10 tahun. Nama itu cukup cukup akrab di telinga. Bisa dibilang Habib Lutfi itu adalah salah satu orang yang gini, saya tuh mencintai dua orang kan, dua jenis manusia. Orang yang alim, terus yang kedua itu punya nasab. Nasab karena ada al-bid'ah al-karimah dari Rasulullah SAW, dan Habib Lutfi itu salah satu orang yang bisa mengumpulkan keduanya. Jamek, mengumpulkan ya ilmannya, mengumpulkan nasabnya. Itu jarang, jarang sekali ada orang yang punya keberuntungan seperti itu. Dari segi nasab saja itu kan ya sebuah fadl dari Tuhan. Tapi jika nasab itu dihiasi dengan ilmu, seperti kata Habib Ali Bagir ngomong, murajih wal ilm, beliau memiliki kedua hal itu. Jadi kalau ada yang nanya Habib Lutfi seperti apa di mata saya, ya Habib Lutfi adalah tokoh yang memang layak untuk dihormati, menjadi sosok yang memang layak juga untuk dikagumi. Dan jika memang ajaran dari Islam itu memerintahkan manusia untuk menghormati orang yang mewarisi apapun dari Nabi, Habib Lutfi kan punya keduanya, nasab punya, ilmu punya, hanya itu. Hmm. Ini bukan fenomena unik kan? Ulama difitnah, ulama dihina itu kan bukan fenomena baru. Islam punya sejarah yang cukup panjang tentang hal ini kan. Bahkan Imam Ali sendiri itu kan ya berapa dalam suatu dinasti itu kan ya dihina. Jika ada seorang ulama, orang soleh, difitnah, ya namanya juga fitnah. Itu bukan yang, saya melihatnya bukan perkara yang spesial dan bukan perkara yang unik. Yang paling penting dari fenomena itu bagaimana cara merespon itu kan. Saya belum pernah melihat Habib Lutfi ngerespon. Saya juga belum pernah melihat Habib Lutfi memberikan pembelaan tentang dirinya yang difitnah itu. Dan saya melihat ini sebagai suatu hal yang bagus ya. Karena ada syair, bukan syair sih. Laisa aiban bisyamsi alla yara al-a'ma. Matahari itu tidak jadi aib jika orang buta nggak bisa melihatnya. Dan ada satu pepatah lagi namanya ridhon nasi ghayatun tatudroku ya. Menjadi kesenangan bagi semua orang adalah sebuah tujuan yang kayaknya mustahil untuk dicapai. Selevel Nabi Muhammad sendiri saja belum tentu disukai oleh keluarganya sendiri. Orang sesaleh itu saja punya ujian hal yang kayaknya nggak makul ya, tidak bisa diakal, apalagi Habib Lutfi. Orang saleh manapun kayaknya juga punya orang yang membenci, orang yang memfitnahnya. Ya seperti yang saya ulas di awal, yang terpenting dari itu kayaknya bagaimana cara ngerespon fitnah itu sih. hari Oh ini. iya, sangat relevan itu. Karena diakui atau tidak, cinta tanah air itu kan definisi abstrak ya. Kita nggak tahu Indonesia itu dilihat dari mana, apakah dari segi geografinya atau tidak. Kalau dari segi geografi, apakah orang yang tinggal di Amerika, di luar Indonesia, taruhlah di Malaysia atau Singapura, jika bicara tentang Indonesia itu masih bisa disebut dengan cinta tanah air? Nasionalisme atau mungkin tanah air itu juga konsep yang abstrak. Ketika hal yang abstrak itu akhirnya menjadi kesepakatan seluruh warga negara untuk bersepakat mendukung dan mencintai hal yang abstrak itu sebagai suatu hal yang terwujud, itu bukan suatu hal yang apa ya nyebutnya? Bukan suatu hal yang justru itu yang sangat disyukuri gitu. Konsep abstrak itu kan perlu direalisasikan dalam hal yang sangat realistis, dan Habib Lutfi
Sejak saya jadi admin dan kenal beliau ketika kecil, diperkenalkan oleh abah saya itu, tidak pernah sedikit pun bergeser satu mili pun dalam dakwah dan ceramahnya di berbagai tempat yang tidak pernah membahas tentang mencintai tanah air. Jarang sekali ada orang yang konsisten membahas cinta tanah air seperti Habib Lutfi. Hmm, sepakat atau tidak itu tergantung dari sudut, bukan sudut pandang, ukuran kebenaran yang jadi kesepakatan umum. Apakah sepakat jika kita menghina seorang ulama ya? Sorry, ulangi tadi pertanyaannya. Tadi cut dulu. Kalau disebut dangkal kayaknya tidak. Saya tidak setuju kalau ini disebut dengan kedangkalan. Bahkan turos kita atau sakofatul Islamiyah itu berkembang kan karena antar ulama itu kan berdebat, mengeluarkan argumen, mencari mana yang lebih arjah, mana yang bisa ditarjeh. Tarjeh itu kan taglibu syai' alal akhar. Taglib itu apa ya? Mengalahkan satu hal atas hal yang lain. Jika parameternya adalah ilman bi ilmin, aklan bi aklin, itu suatu hal yang layak diapresiasi. Masalahnya jika konteksnya adalah menjelek-jelekan ulama, bukan tentang pemikirannya, bukan tentang hujahnya, bukan tentang argumennya, alih-alih itu yang dibahas malah justru pribadinya, memfitnahnya, hal yang tidak ada di dalam dirinya, terus dibuat cerita, dibingkai ulang yang tidak sesuai dengan pribadi si sosok itu, yaitu udah jatuh ke dalam kubangan yang saya sebut yang paling buruk daripada fitnah gitu. Kayaknya abai tentang hal itu tidak, karena dalam taraf tertentu manusia itu punya yang tadi yang jadi pertanyaan, yang menjadi perbedaan kenapa Habib Lutfi akhirnya tanda kutip tidak disukai, padahal konten atau apa yang beliau sampaikan ada hal yang baik. Itu bukan karena apa yang disampaikan Habib Lutfi, kayaknya karena Habib Lutfinya. Entah, saya tidak akan mengukur itu dari segi hasad atau mungkin gibahnya. Tapi jika yang dimaksudkan ada orang baik membicarakan hal yang baik, membicarakan nasionalisme, membicarakan cinta tanah air, membicarakan leluhur yang punya jasa kepada Indonesia, hingga orang yang mendengarnya itu mencintai Indonesia, kayaknya permasalahannya bukan pada apa yang disampaikan kepada Habib Lutfi, apa yang disampaikan dari Habib Lutfi, tapi kenapa Habib Lutfi gitu. Ini bukan tentang apa yang disampaikan Habib Lutfi, tapi karena ini Habib Lutfi yang ngomong gitu. Perkara kenapa hal ini menjadi bahan untuk apa mencibir Habib Lutfi, yaitu perkara yang semuanya udah maklum ya. Ya, satu, saya melihat dari hal yang dilakukan oleh Habib Lutfi dengan tidak merespon al-alim yakfi bil isyarah wal jahil la yakfi walau bil hijarah ya. Di orang alim itu kan memberi isyarat itu udah cukup ya. Jadi dari sana tuh saya melihat Habib Lutfi ya seperti pepatah tadi itu, dengan sedikit isyarah, dengan tidak menjawab, itu jadi contoh itu. Karena kadang kali setiap hal itu tidak perlu direspon. Jikapun direspon, orang yang membenci Habib Lutfi mungkin tidak akan menerima. Kalau toh direspon, jika itu sampai kepada yang menjadi pencinta atau muhibnya Habib Lutfi, itu nggak perlu. Kalau ada orang, Anda memberikan klarifikasi tentang diri Anda, jika itu jatuh kepada orang yang membenci Anda, itu tidak akan dipercaya. Tapi klarifikasi itu jika sampai kepada teman Anda itu tidak butuh klarifikasi itu. Kayaknya saya melihat Habib Lutfi itu ya melihat pepatah tadi itu, al-alim yakfi bil isyarah. Isyarah Habib Lutfi dengan diam adalah jawaban itu sendiri gitu. Yang lebih penting dari Habib Lutfi itu kan ya persatuan. Habib Lutfi itu kan taruhlah sebagai wasilah, makosidnya itu kan persatuan. Jika ada hal yang baik, ya ambil. Kalau
Jika yang dimaksudkan adalah apakah kita bisa mengambil hikmah dari cara hidup Habib Lutfi selama ini sebagai orang ulama eh, yang tidak pernah bergeser semili pun dalam membicarakan cinta tanah air, rasanya tidak akan ada petuah yang lebih masuk ke dalam hati selain apa yang disampaikan Habib Lutfi, keistiqamahan Habib Lutfi, karena tidak ada yang bisa konsisten selama itu jika memang itu tidak muncul dari itikat baik dan niat tulus dari Habib Lutfi. Bisa dibayangkan, puluhan tahun, bahkan belasan tahun lebih mungkin, belasan tahun hingga puluhan tahun itu Habib Lutfi selalu membicarakan hal yang sama, cinta tanah air. Tidak semua orang bisa istiqomah selama itu. Jika memang bisa selama itu berarti bukan karena lip sync, bukan karena lip service, itu karena ketulusan dan niat baik Habib Lutfi. Tidak ada yang lain kecuali dimaknai dengan hal yang sama. Gitu, Ustaz. Oke, setiap orang itu bisa dilihat dari dua hal, dua sisi. Sisi dari orang itu sendiri dan sisi dari luar. Jadi, there are two sides to every story. Ada dua sisi dalam setiap cerita dan ada dua versi dalam setiap orang. Jika pengen melihat Habib Lutfi itu ya harus berdasarkan Habib Lutfi sendiri. Jika pengen tahu Habib Lutfi ya harus datang ke tempatnya Habib Lutfi sendiri, berinteraksi dengan beliau, bercengkrama dengan beliau, hadir di majelis beliau, bukan berasal dari orang yang menceritakan Habib Lutfi. Karena Habib Lutfi itu kan bisa jadi dua orang. Habib Lutfi menurut Habib Lutfi sendiri, Habib Lutfi menurut orang lain yang membicarakan atau punya persepsi tentang Habib Lutfi. Bagi saya, yang paling tepat untuk membicarakan Habib Lutfi jika pengen mengetahui tentang Habib Lutfi harus datang ke hadirat Habib Lutfi sendiri. Bukan selalu mengandalkan cerita orang lain yang bercerita tentang Habib Lutfi. Karena cerita dari orang tentang Habib Lutfi itu bisa berbeda-beda di setiap mulut dan setiap kepala, dan setiap orang yang bertemu dengan Habib Lutfi itu kan punya ekspektasi tentang Habib Lutfi. Maka cara yang paling bagus adalah datang, bertanya sendiri, tabayun, hadir di tempatnya, datang di Kanjeng Sholawat, di Kliwon, atau jika punya kesempatan wawancara langsung dengan Habib Lutfi. Ya seperti tadi, Habib Lutfi itu bisa dilihat dari dua cara. Dari Habib Lutfi sendiri, yaitu beliau bercerita, atau dari orang lain di luar Habib Lutfi. Gitu. Terakhir ya. Terakhir. Iya ya. Difitnah, dituduh macam-macam, tapi tidak pernah direspon. Responnya adalah bentuk zikir, hadir di maulid gitu. Kalau respon itu tidak cukup, ya berarti yang bermasalah itu bukan Habib Lutfinya, orang yang memfitnah Habib Lutfi gitu. Bisa dilihat gak sih ada orang dihina, difitnah, direndahkan, tapi yang dilakukan dari dia adalah melanjutkan aktivitas, melanjutkan zikirnya, melanjutkan kliwonan, melanjutkan aktivitas di kanjeng sholawat. Kayaknya hal itu adalah cara yang terbaik untuk melihat jawaban dari seorang yang ya alim ya. Alim yakfi bil isyarah, itu udah cukup. Sukut ala apa? Tarkul jawab ala jahil, jawab pun. Tidak menjawab respon orang bodoh ya sebuah jawaban. Ya, seperti yang saya jelaskan di awal itu saya mencintai dua jenis manusia. Manusia yang alim dan manusia yang mulia secara zatinya, yang punya bad'ah al-karimah, yang ittisal kepada baginda Nabi SAW. Karena warisan Nabi itu kan cuma ada dua kan, warisan ilmu dan warisan zuriyahnya. Saya mencintai PBNU, mencintai Gus Yahya karena Gus Yahya dan Nahdlatul Ulama itu mewakili warasatul anbiya ilman, membawa warisan Nabi yang sangat mulia, karena itu mengantarkan manusia dari ila zulmat ila nur. Saya mencintai kiai-kiai, saya mencintai orang alim, saya mencintai orang alim sekaligus amil. Saya mencintai seluruh instruktur yang ada di Nahdlatul Ulama. Ada juga yang saya cintai karena warisan Nabi itu hadir ke kita yang jaraknya itu ribuan tahun dari baginda Nabi lewat
zuriyahnya. Jika memang ada yang mengumpulkan hal itu, maka tidak ada alasan lain untuk mencintai orang yang mewarisi ilmunya Nabi dan juga nasabnya Nabi. Saya kira ini dua hal yang tidak bisa secara badihi dibenturkan, karena bicara soal urutan atau aulawi adalah hal yang sifatnya protokoler dan manusiawi. Jika Anda kedatangan dua orang, semuanya mulia, yang satu orang alim, yang satu itu orang punya nasab kepada baginda Nabi. Sementara Anda punya tangan cuma satu, tangan kanan cuma satu. Kan tidak mungkin kita menyelami dua orang secara bersamaan dengan satu tangan. Jika dimulai dari satu, Ibn Hajar al-Haytami mengatakan dalam Manhajus Sawi itu utamakan yang syarif. Dalam konteks yang sifatnya takbil, mengantarkan kopi, mendahulukan duduk lebih dulu, hal itu berlaku untuk yang nasab. Tapi di sisi yang lain, orang yang punya ilmu untuk urusan fatwa, untuk urusan kepentingan tata negara, untuk kepentingan untuk urusan menjadi imam sholat Jum'ah, yaitu kan orang alim yang didahulukan, bukan tentang nasabnya. Saya mengira mempertemukan dua hal ini tidak pernah saya lihat yang membahasnya lebih baik kecuali dari Habib Lutfi ketika pada tahun 7 harian atau 40 harinya Syekh Namaimun Zubair itu, Habib Lutfi datang dan bicara kepada khalayak umum, membicarakan satu hal yang cukup berkesan sampai sekarang di kepala saya adalah ketika Habib Lutfi dengan kapasitasnya sebagai orang alim dan punya bad'ah al-karimah membicarakan keutamaan kiai, membicarakan pentingnya berorganisasi, bersatu secara organisasi, tidak dipecah belah. Bahkan beliau memberikan introspeksi internal kepada Habib Habaib Ba'alawi. Kalimat yang saya kenang Habib Lutfi itu, kita hidup di Indonesia itu seperti di ladang yang sudah matang, sudah kecil, sudah diciumi tangan. Hal yang tidak akan kita temui di negara lain. Jika hal itu tidak dibentuk oleh kiai-kiai, tidak diberikan ajaran kepada kiai-kiai murid-muridnya, yang terjadi untuk Alawiyin itu kan ya persekusi. Yang dialami oleh habaib adalah penyudutan-penyudutan. Yang dialami adalah marginalisasi. Yang dialami adalah banyak hal yang sifatnya buruk. Tapi Habib Lutfi memberikan introspeksi yang sangat bagus kepada internal habaib ketika orang alim di Indonesia sudah mengajarkan untuk cinta keturunan Rasul, meskipun bodoh, hal itu bukan selayaknya dikambing hitamkan, dieksploitasi. Tapi Habib Lutfi memberikan itu yang seharusnya memberikan dari habaib sendiri, memberikan apresiasi kepada kiai bahwa tidak ada yang perlu dipertentangkan antara orang alim dan juga orang yang punya nasab, karena jika kita mendahulukan orang tua makan lebih dulu, bukan berarti yang makan belakangan kan tidak mulia. Jika kita mendahulukan orang alim untuk menjadi imam sholat Jum'ah, bukan berarti habaib itu tidak mulia. Jika kita mengutamakan, lebih mendahulukan habaib duduk lebih dulu, bukan berarti yang kedua itu tidak mulia. Itu yang saya dapatkan dari Habib Lutfi. Bahkan introspeksinya itu cukup menghentak, karena hal itu akhirnya kan berdampak juga di masa-masa sekarang ketika isu nasab itu menyerang ya, menjadi fitnah yang cukup tersebar di Indonesia itu. Itu kalah Ustaz. Insyaallah.